Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan malam hari ini berjudul Rapuh Tetapi Berharga. Diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 1-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Lemari digunakan bukan hanya untuk menyimpan pakaian, aksesori, dan buku, tetapi juga barang-barang berharga. Tidak heran jika orang-orang cenderung memilih lemari dengan bahan yang kuat, anti rayap, dan tidak mudah sobek. Prinsipnya adalah lebih baik membayar mahal untuk mendapatkan lemari yang kuat daripada membeli lemari yang murah namun rapuh. Alasannya sederhana, yaitu agar barang yang disimpan dalam lemari itu aman dan tidak cepat rusak. Tentu saja penilaian manusia berbeda dengan Tuhan. Manusia memilih tempat penyimpanan yang paling bagus untuk menghindari risiko yang merugikan. Sedangkan Tuhan justru mau memakai tempat penyimpanan yang rapuh untuk barang berharga yang bernilai tinggi. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Ini ada di dalam ayat yang ke-7. Bejana tanah liat itu rapuh dan mudah pecah. Namun kepada manusia yang rapuh inilah
Tuhan mempercayakan harta berharga yang adalah berita Injil. Dalam kerapuhan manusia sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan. Meskipun bejana itu mendapat tekanan dalam berbagai bentuk, ia tidak akan pecah atau rusak. Manusia yang rapuh menjadi berharga karena dipercayakan harta Injil dan dikuatkan oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman Paulus, janganlah kita memandang rendah sesuatu yang rapuh dan tidak berharga. Mungkin saja kita sering menganggap diri tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi yakinlah bahwa dalam kerapuhan, Tuhan tetap melihat kita berharga di matanya. Karena itu, Tuhan mempercayakan sesuatu yang berharga kepada kita. Contohnya, keluarga, pekerjaan, gereja, dan nafas hidup yang ada dalam diri kita. Mari kita bangkit dari rasa rendah diri dan memulai karya sekecil apapun. Karena melalui kerapuhan kita, Tuhan bisa berkarya untuk banyak orang. Apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Kita berharga baginya dan mampu berkarya untuk kemuliaan namanya. Keberadaan kita berharga bagi Tuhan dan semakin memperindah dunia ini. Paulus hanya bisa bersyukur karena ia menyadari bahwa Tuhan selalu membawanya melewati jalan kemenangan. Tuhan membuka jalan untuk pekerjaannya. Bersama dengan Titus, ia menjadi perantara bagi Tuhan dalam menyebarkan kabar baik. Mereka berdua hendak dipakai Tuhan sedemikian hebat sampai-sampai Paulus merasa tidak sanggup menjalankannya. Paulus menyampaikan firman Tuhan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menaati Allah. Hal ini berlawanan dari apa yang dilakukan orang-orang yang mengambil keuntungan dari firman Allah pada masa itu. Bagaimana dengan orang-orang masa kini? Adakah yang bersikap seperti Paulus? Paulus mengatakan bahwa ia dan Titus seperti bau harum Kristus yang menghidupkan bagi orang yang diselamatkan dan bau kematian yang mematikan bagi orang yang binasa. Apa pendapat Anda tentang tugas Paulus yang sedemikian dahsyat ini? Apa respon Anda? Coba sebutkan satu tindakan konkret yang akan Anda lakukan bagi orang lain setelah Anda tahu bahwa Tuhan membukakan jalan bagi Anda dalam kehidupan Anda. Mari, mohonlah kekuatan kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sesuai kehendak-Nya dan bukan mencari keuntungan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah membuat kehidupan kami menjadi berharga. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, pakailah seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberikan tidur nyenyak, dan besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.